Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 4 Oktober tahun 2022. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan di hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di pagi ini. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi pekabaran kita di pagi ini, Selasa 4 Oktober 2022, dengan judul Allah mengarahkan pelayanan kita. Allah mengarahkan pelayanan kita. Dan ayat Alkitab, Yesaya 58 ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sekali lagi, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sementara kita melihat kebutuhan orang miskin yang bodoh, yang tersiksa, betapa sering hati kita terharu. Kita bertanya, apakah yang bisa dibuat oleh tenaga kita yang lemah dan persediaan kita yang sedikit untuk menutupi kebutuhan sebesar ini? Apakah kita tidak menunggu seseorang yang mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk mengatur pekerjaan itu, atau suatu organisasi untuk mengambil alih tugas itu? Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Gunakanlah sarana waktu dan kesanggupan yang engkau miliki. Bawalah rotimu itu kepada Yesus. Sekalipun persediaanmu tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang, mungkin itu cukup untuk satu orang. Di tangan Yesus, persediaan bahan itu dapat memberi makan banyak orang. Seperti murid-murid, berikanlah apa yang ada padamu. Yesus akan melipat gandakannya. Ia akan menghormati ketergantungan yang lugu dan tulus kepadanya. Apa yang tampaknya satu persediaan yang sedikit akan terbukti cukup untuk pesta besar. Hati kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga ucapan syukur kita akan menghangatkan hati orang lain. Ini adalah pelayanan yang dapat dilakukan semua orang, dan Tuhan menerimanya seperti yang dipersembahkan kepada dirinya sendiri. Dia membuatnya efektif, memberikan kepada pekerja yang sungguh-sungguh rahmat yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Semoga Tuhan membantu umatnya untuk menyadari bahwa ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Semoga Dia membantu mereka mengingat bahwa di rumah, di gereja, dan di dunia mereka harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Mereka tidak dibiarkan bekerja sendirian. Para malaikat adalah penolong mereka, dan Kristus juga adalah penolong mereka. Kemudian, biarkan mereka bekerja dengan setia dan tanpa lelah. Ada waktunya mereka akan menuai jika mereka tidak menjadi lelah. Orang Kristen tidak menyerah pada keinginannya untuk beristirahat. Dia bergerak maju dengan pasti dan berkata, malam sudah jauh, fajar sudah hampir tiba. Jadi saudara, luar biasa ketika Allah mengarahkan pelayanan kita. Artinya bahwa kita bekerja sendiri tanpa Tuhan tidak mungkin berhasil, tapi kita tidak merasakan keberhasilan itu suatu kebahagiaan dalam hidup kita. Sama dengan kenapa harus ada hari Sabat.
supaya saudara tidak bekerja sepanjang waktu, bahwa saudara perlu datang bergantung kepada Tuhan. Saudara mungkin bisa beribadah hari yang lain selain hari Sabat, tapi hari itu saudara juga bisa gunakan untuk pergi memancing, untuk pergi mandi-mandi ke pantai, dan saudara katakan itu hari istirahat. Ya terserah saudara-saudara, tetapi konteks hari Sabat adalah sehari itu saudara gunakan waktu hanya untuk Tuhan. Saudara boleh pergi ke pantai tapi bukan untuk mandi-mandi. Saudara beribadah di alam. Saudara belajar tentang alam di alam terbuka. Belajar tentang Tuhan di alam terbuka. Jadi itu semua kita lakukan oleh karena kita mau menyatakan kita ini tidak dapat sendiri. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ada perumpamaan di Alkitab tentang bagaimana domba yang satu itu hilang, bahkan gembala rela meninggalkan yang banyak untuk mencari domba itu. Dan itu kita. Yesus sudah menyelamatkan kita, berupaya untuk mendapatkan kita. Maka apa yang kita akan lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah melayani, karena Allah akan mengarahkan kita untuk melayani Dia. Lalu kemudian ada cerita di Alkitab tentang Yesus memberi makan 5.000, dan itu 5.000 orang laki-laki. Dan kalau kita kali 3 atau kali 4, maka ada sekitar 15-20 ribu orang pada waktu itu. Dan itu cerita yang kita sudah tahu, tapi ada makna yang besar dari cerita itu, bahwa hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, maka orang yang banyak itu dapat diberi makan. Tetapi bukan di tangan murid-murid atau di tangan seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika makanan itu ada di tangan Yesus, maka dia boleh berubah menjadi bisa semua memakan makanan itu. Maka kita yang kecil, kita yang lemah, kalau ada di tangan Yesus, maka kita akan menjadi mujizat bagi dunia ini. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat bagi kita, dan sebagai panggilan untuk kita, maukah kita melayani Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya? Jawablah kiranya di hati saudara, dan ambil komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami. Kami punya komitmen untuk hidup tetap setia kepadamu. Peliharalah kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Pendengar renungan pagi di mana saja berada, Tuhan memberkati. Dan biarlah berkat Allah memenuhi hidup kami semua hari ini, sampai selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah iman Tuhan kuatkan. Bahkan yang telah undur daripadamu, Tuhan akan ada panggilan untuknya untuk kembali sebelum terlambat. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.